Bismillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Saudaraku pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada pada sore hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengkaji nilai-nilai Islam yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta wawasan-wawasan Islam terkait dengan alam semesta ini. Tentu dalam pembahasan kali ini kita akan membahas misteri alam jin. Barangkali banyak sekali hal-hal yang mistik yang menghantui kita semuanya. Kemudian orang memiliki berbagai argumentasi atau alasan terkait dengan pengalaman-pengalaman yang mereka lalui dari kehidupan mereka dengan apa yang mereka peroleh dari nilai-nilai mistik, barangkali begitu ya. Ada di antara mereka yang mengaku dirinya bisa melihat yang gaib. Ada di antara mereka yang mengaku bisa melihat alam jin. Ada di antara mereka yang mengaku memiliki khadam atau khadam, yaitu pembantu dari kalangan jin untuk diri-diri mereka. Bahkan menganggap bahwa jin itu memiliki kekuatan dan kemampuan yang yang dahsyat, melebihi daripada kemampuan manusia itu sendiri. Tentu ini hal yang sering sekali kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat apabila sudah membahas tentang jin. Ada di antara mereka pun yang sok tahu barangkali ya tentang alam jin, kemudian seolah-olah dia punya keterkaitan yang sangat erat atau kental dengan alam jin, sehingga apa yang mereka katakan, jika kita menyimaknya dan kita menimbangkannya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, seakan orang ini adalah orang yang sedang berdusta terkait dengan apa yang dia ucapkan, ia ceritakan tentang alam jin atau jin itu sendiri yang mereka saksikan. Baiklah, kita akan sedikit mengulas tentang alam jin ya. Berarti kita akan mengulas tentang sifat, setidaknya tentang sifat dan kemampuan jin itu sendiri. Yang pertama, jin itu oleh Allah diciptakan dalam keadaan tidak ditampakkan dari pandangan-pandangan manusia. Dahulu, di saat Nabi Sulaiman alaihi salam bertahta sebagai seorang raja yang saleh, seorang nabi yang menyebarkan agama Islam dan berdakwah di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu at-tauhid, maka Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan untuk bisa berbicara, berinteraksi, bahkan melihat bangsa-bangsa jin. Salah satunya, selain beliau alaihi salam bisa melihat bisa berbicara dengan an-namlah, semut, atau binatang-binatang yang lainnya, beliau diberi kemampuan oleh Allah dengan mukjizat yang Allah berikan, mampu berbicara dengan bangsa jin dan melihatnya serta memerintahkannya. Mereka bangsa jin patuh dengan Nabi Sulaiman karena Allah telah menggariskan dan Allah telah menetapkan hal yang demikian ini untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukan berarti setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, kemudian hal ini diwariskan atau dititahkan kembali kepada anak keturunan Nabi Sulaiman atau selain itu dari pengikut-pengikut Nabi Sulaiman
untuk dapat mempelajari apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini salah ya. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, tidak ada lagi orang yang mampu dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk melihat jin dalam bentuk asli. Karena Nabi Sulaiman meminta kepada Allah agar tidak memberikan kekuasaan dan kemampuan setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat kepada selain Nabi Sulaiman dari apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Oleh karenanya Nabi pernah mengatakan kalau seandainya ketika Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat jin di sebuah tiang daripada tiang Masjid Nabawi, kalau seandainya bukan karena perjanjian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman atas permintaan Nabi Sulaiman kepada Allah, niscaya aku akan menunjukkan bagaimana bentuk asli daripada jin itu sendiri. Ya, jadi dusta ketika seseorang mengatakan mampu melihat jin. Nah, jin ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan-pandangan manusia. Namun mereka bangsa jin bisa melihat kita. Ya, bangsa jin bisa melihat kita sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-A'raf, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia melihat kalian. Dia bersama kumpulan-kumpulan kabilah-kabilah dari bangsa jin ini bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihatnya. Nah ini jadi jin bisa melihat kita, jin bisa menyaksikan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak mampu melihat jin. Kalaupun ada orang yang menyatakan idda'a sakhsun, apabila seseorang itu mengaku bahwasannya dia mampu melihat jin, maka ini dusta. Yang mereka lihat bukanlah jin dalam bentuk asli. Yang mereka lihat adalah penyerupaan jin dalam bentuk yang lain. Ya, penyerupaan jin dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk hakikinya atau hakikatnya atau sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jin terciptakan dari api. Ya, jin tercipta dari api. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman yang kita sering baca, wa khalaqal jan min marijim min nar. Ya, min marijim min nar. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari nyala api, ya, dari api yang menyala, begitu. Dan mereka bangsa jin terbuat dari api. Kemudian tidaklah dipahami bahwa ketika jin itu terlahir dan tercipta dari api, kemudian mereka biasa saja ketika masuk ke dalam api neraka. Ini salah kaprah, ya. Salah kaprah. Ketika jin itu ditetapkan oleh Allah untuk masuk ke dalam api neraka, maka mereka pun merasakan siksa api neraka yang begitu panas walaupun mereka tercipta dari api. Seperti halnya manusia. Manusia tercipta dari tanah. Bagaimana sekiranya di antara kita kalau dilempar tanah? Maka kita akan merasakan sakit. Atau mata kita dimasukin tanah, sakit. Ya. Walaupun kita sejenis tanah. Jadi tidak punya argumentasi yang tepat dan kuat terkait dengan jin atau syaitan yang tercipta dari api. Ketika masuk ke neraka mereka biasa saja. Ini na'udzubillah keyakinan dan anggapan serta syubhat yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, terutama kaum intelek, yang mereka jelas menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, baik secara adillah, dalil-dalil ataupun logika yang kita katakan tadi. Kemudian saudaraku seiman yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak.
Allah menciptakan jin lebih dahulu daripada manusia. Nah, ini terbukti ketika bapaknya jin itu adalah iblis. Nah, iblis ini para ulama berbeda pendapat tentang iblis, la'natullah alaih. Ya. Namun Allah menyatakan bahwa iblis bagian daripada jin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayatnya. Di dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk tunduk, untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami mengatakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka mereka bersujud karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis la'natullah alaih. Ya. Dan Allah menyatakan iblis bagian daripada bagian daripada makhluk Allah yang berbuat ingkar, kafir. Nah, ini menjadi bukti bahwa keberadaan jin lebih dahulu dibandingkan manusia. Dan ini pun difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yafsik Qalu ataj'alu fiha may yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Maka para malaikat berkata kepada Allah, akankah engkau menciptakan, akankah engkau membuat satu makhluk yang mereka saling menumpahkan darah di antara mereka? Bukankah kami senantiasa bertasbih kepadamu? Perkataan malaikat ini tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang jahil. Orang-orang yang tidak paham agama dan tidak paham tafsir. Mereka beranggapan bahwa ada Adam ke-1, ada Adam kedua, ada Adam ketiga, atau ada Adam keempat. Ini adalah salah kaprah. Dan ini adalah pemahaman yang tidak benar terkait dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam ayat ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk sebelum manusia mereka berada di atas muka bumi ini seperti apa yang ditafsirkan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa mereka yang mendahului kita yang berada di atas muka bumi ini saling menumpahkan darah di antara mereka adalah bangsa jin. Ya. Bukanlah manusia. Bukanlah manusia. Nah, ini yang perlu kita catat. Ya. Jadi jangan beranggapan dengan ayat tadi berarti ada Adam 1, Adam 2, Adam 3. Ini salah dalam menafsirkan ayat, ya. Nah, ini pun dalil bahwasannya keberadaan jin asbaqu minan nas, lebih dahulu daripada manusia. Kemudian bagaimana komponen-komponen fisik jin? Nah, ini kalau kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, yang sesuatu yang tidak dapat kita indra dengan panca indera kita, maka tidak boleh kita melakukannya dengan cara-cara nalar kita. Ya. Karena jin adalah makhluk Allah yang digaibkan dari pandangan manusia, menetapkan bentuk fisik mereka, menetapkan komponen fisik mereka, haruslah beserta dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seenaknya. Oh, jin itu begini, jin itu begini, tidak.
hendaknya kita menetapkannya secara baik menurut Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jin memiliki hati seperti manusia memiliki hati, ya, atau jantung. Nah, jantung hati. Saking kedernya orang Indonesia ya. Ada jantung, ada hati. Nah, kita punya jantung hati, maka bangsa jin pun memiliki hal yang demikian. Apakah hatinya sama? Kita serahkan semuanya kepada Allah. Apakah hati jin itu sama dengan hati manusia? Kita serahkan kepada Allah. Seperti halnya kambing mempunyai hati, sapi mempunyai hati, dan binatang-binatang yang lain memiliki hati. Namun apakah bentuk hati kita dengan hati makhluk-makhluk Allah dari hewan-hewan yang ada sama bentuknya ataukah tidak? Tentu jawabannya tidak sama. Maka begitupun ketika kita berbicara tentang hati jin, jangan lantas kita terpikir gimana ya hatinya jin. Nah, ini kita serahkan kepada Allah karena kita tidak mengetahui hakikat daripada hati mereka. Allah berfirman tentang yang demikian ini, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun. Nah, ini kata-kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun. Ya, sungguh kami telah menghamparkan, memperlihatkan, menghadapkan di hadapan mereka para manusia dan jin api neraka jahanam. Mereka bangsa jin lahum qulubun. Dan mereka bangsa jin dan bangsa manusia memiliki hati. Nah, ini dalil bahwasannya manusia dan jin memiliki hati. Nah, ini cukup ya, kita tidak perpanjang. Mungkin waktunya sudah mepet ya untuk sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, jin itu memiliki suara. Seperti halnya kita punya suara. Apakah suara kita dengan suara jin sama? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Allah yang maha tahu tentang itu semuanya. Nah, jangan sampai dianalogikan suara jin itu seperti suara film-film horor. Ya. Katanya kalau jin itu suaranya gitu ya, atau hahaha kan gitu. Tergantung jenis jinnya kata mereka, jenis setannya. Kalau kuntilanak nyekikik ya, kalau gondorwo nyekakak. Ya, iya. Nah, kalau tuyul nyekekek berarti. Ini kata orang Cirebonnya ya gitu. Yang jelas kita tidak tahu suara mereka bagaimana karena kita nggak pernah dengar suara mereka bagaimana. Ustadz, saya kemarin lewat sebuah pohon yang besar, kemudian ada suara orang ketawa, cekikikan, berarti orang yang ketawa, ya, bukan jin yang ketawa, begitu. Karena kita tidak tahu bagaimana mereka tertawa. Karena kita pun tidak mengetahui bagaimana hakikat mereka kecuali dengan dalil yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hikmah digaibkannya jin dari pandangan-pandangan manusia yang tidak bisa kita uraikan satu demi satu. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, yaitu tentang bahwa mereka memiliki suara, wastabsiz man istata'ta bisautik. Ya. Ini dalil bahwasannya mereka, kata-kata Allah Subhanahu wa taala bisautik, menunjukkan bahwa bangsa jin, syaitan memiliki suara. Maka dari itu, bagaimana suaranya? Wallahu ta'ala alam bishawab. Anak pribadi belum pernah mendengar suara asli jin. Kalaupun Ustadz suaranya terbahak-bahak besar, terbahak-bahak kecil. Namanya terbahak-bahak besar ya, nggak ada terbahak-bahak kecil. Nah ini itu semuanya ketika seseorang berada dalam fase atau keadaan dimasuki jin atau kesurupan menurut orang-orang Cirebon ya, kesurupan misalkan, kemanjingan jin. Nah itu suara mereka berubah. Tapi apakah itu suara jin yang hakiki? Wallahu ta'ala bishawab.
Ya, kita walaupun memang suara jinnya berubah, artinya suara orang tadi berubah seperti suara yang lebih aneh, lebih garang, kita tidak bisa memastikan secara penuh bahwa suara jin kayak gitu, ya, seperti itu. Walaupun bisa jadi seperti itu. Kemudian berbagai sebutan jin. Jin itu banyak penyebutannya, tidak hanya setan. Ya, jin itu disebut di dalam berbagai literatur, di dalam hadis-hadis Nabi dengan beberapa sebutan. Yang pertama, jika dia murni penyebutannya, yaitu sebagai bangsa yang murni jin, maka Allah sebutkan mereka dengan jin. Jamaknya adalah al-jan, ya, jin. Seperti manusia, kalau disebutkan murni manusia, maka insan atau an-nas, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk jin yang tinggal bersama manusia, disebut dengan amir. Disebut dengan amir. Ya. Dan jamaknya adalah ammar. Ya. Bukan berarti nanti, oh Ustaz, nanti saya nggak punya anak namanya Amir dan Ammar. Nanti itu lain persoalan, ya. Langsung ibu-ibu baper yang dengar, ya. Ustaz, anak saya namanya Amir. Ya, ini nama sebutan jin ketika jin berada pada tempat tinggal atau bersama dengan kumpulan-kumpulan manusia. Kemudian jin yang mengganggu anak-anak, yang kita sering mendengar anak-anak nangis di malam hari, kemudian anak-anak itu merasa ketakutan. Ini biasanya kesalahan ibu bapaknya. Karena di antara salah satu hal yang terlarang di dalam Islam adalah keluar dari rumah bersama anak-anak menjelang waktu maghrib. Karena Rasulullah SAW bersabda tentang yang demikian ini. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di dalam Kitabul Jin, Rasulullah SAW bersabda, "Idza janaha al-lail fakuffu sibyanakum." Apabila sayap-sayap malam itu telah tiba, maksudnya waktu senja, maka hendaknya engkau memeluk dan tidak membiarkan. Artinya memeluk ini bukan memeluk ya. Artinya menahan anak-anak kita untuk tidak keluar dari rumah-rumah mereka. Fa inna syaitana yantasiru hina idzin. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin. Sesungguhnya syaitan pada saat itu sedang berpencar. Nah, makanya tidak boleh anak kecil dibiarkan bermain di luar rumah di saat menjelang waktu maghrib. Nah, tapi jangan sampai dianalogikan dengan hal-hal yang mistik di daerah kita. Ada sandikala, ada gondoruo, ada wewe gombel, DSB, dan saya bingung. Nah, ya banyak sekali. Masya Allah, memang nama jin di Indonesia lebih banyak ya. Ada wewe gombel, kuntilanak, apalah, gondoruo. Yang terakhir yang muncul akhir-akhir ini kolor hijau ya. Seperti itu. Kemudian jin yang mengganggu anak ini namanya arwah ya. Jin yang mengganggu anak ini disebut jin arwah. Nah, barangkali orang-orang yang selalu memanggil arwah-arwah gentayangan, ini adalah mereka para manusia yang senang memanggil jin-jin yang menggoda anak-anak. Nah, kemudian yang jin yang jahat disebut syaitan. Jin yang jahat disebut asyaitan. Jin yang lebih jahat daripada syaitan disebut marid. Disebut marid. Dan yang lebih kuat dari bangsa jin disebut ifrit. Saya kira singkat saja, yaitu bahwa jin ada yang bisa terbang,
Ada yang membawa api, ada jin yang berbentuk ular, dan ada jin yang berbentuk seperti anjing. Ada jin yang lepas dan bebas berjalan-jalan, ada jin yang terkurung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan berdasarkan ringkasan-ringkasan dari dalil-dalil yang ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Telah disampaikan saja bahwasanya tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Dan bagaimana dengan hal-hal yang banyak terjadi belakangan, maksudnya di dunia ini saat ya, banyak yang mengaku bahwasanya ia bisa melihat, bahkan ada yang juga tidak sengaja melihat penampakan dengan semacam itu. Ini bagaimana akan hal ini saja, sehingga dari apa yang mereka sampaikan ini merupakan suatu hal yang tidak benar tadi saat ya, bahwasanya selain dari Nabi Sulaiman dan tidak ada manusia yang bisa melihat jin, akan hal. Ya, bismillah, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tidak ada manusia yang bisa melihat jin dalam bentuk asli. Adapun ketika manusia melihat jin dalam bentuk penyerupaan, maka kita bisa melihatnya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seketika ia berjaga menjadi penjaga Baitul Mal, yang kemudian datang iblis mencuri dari Baitul Mal tersebut. Seketika iblis itu menyerupai seorang laki-laki, maka kita bisa melihatnya. Namun ketika seseorang itu melihat iblis atau jin atau syaitan dalam bentuk aslinya, bukan penyerupaannya, maka ini adalah sesuatu yang dusta. Karena memang tidak ada orang yang mampu melihat jin dalam bentuk asli. Semuanya apabila mereka melihatnya dalam bentuk penyerupaan. Misalkan menyerupai bayangan yang lebih besar daripada bayangan kita, kemudian atau menyerupai makhluk yang lebih besar daripada makhluk kita. Karena memang yata'azam, jin itu bisa membesarkan diri hingga lebih besar daripada rumah-rumah kita. Nah, begitu. Dan kemudian jin itu sendiri Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada mereka untuk bisa menyerupai penyerupaan yang ada, menyerupai manusia, menyerupai hewan. Tadi dikatakan ada yang seperti ular, ada yang seperti anjing dan sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, karena memang melihat mereka dalam bentuk penyerupaan tidak bisa dipungkiri. Kita mampu melihatnya insyaallah ta'ala. Tapi di saat mereka dalam bentuk aslinya, kita dihalangi oleh Allah. Artinya keberadaan mereka secara hakiki, realnya, yang aslinya, maka kita tidak mampu melihat mereka sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf tadi yang saya bacakan. Wallahu ta'ala misal. Iya, pantas saja di setiap negara berbeda Sat ya, di penggambaran dari penampakan itu sendiri Sat, betul. Tergantung dari persepsi negara masing-masing ya Sat, betul. Di Indonesia ada jin, ada apa ya kan, di luar negeri juga beda Sat ya. Beda. Bahkan ada yang pakai jas, ada pakai macam-macam Sat ya, bentuknya gitu Sat. Ada vampir, ada Dracula. Iya begitu Sat. Iya, Masya Allah. Iya, terima kasih atas penjelasan yang telah sampaikan. Ya, ada pertanyaan yang dikirimkan dari pemirsa Ila TV di sini yang dikirimkan. Bismillah, Afwan, izin pertama Ustaz. Jika kita sedang tidur terus berasa ada gangguan, lalu berusaha bangun namun susah untuk membuka mata, kalau bahasa Jawa mah erep, apa itu termasuk gangguan jin? Bagaimana cara mengatasinya? Karena anak sering mengalami hal yang aneh ketika tidur antara sadar dan mimpi. Syukron, jazakallah khair. Masya Allah. Bismillah, bahwa Arab ya bagian daripada gangguan jin. Pokoknya sesuatu yang tidak kita sukai, entah itu sedih, entah itu galau melau kan gitu, atau bahkan tadi kena Arab, itu semuanya adalah bentuk gangguan daripada gangguan jin. Bagaimana cara mengatasinya? Kita rutinkan membaca pada pagi hari dan sore hari kita, yaitu
Allahumma fatiras samawati wal ar alimul ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in malika sampai akhir ya. Kita baca di pagi, waktu zikir pagi dan sore hari sampai kita membaca Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syaraki wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslim. Kita baca secara rutin zikir pagi sore hari kita yang ini. Kemudian kita pun membaca rutin sebelum tidur yaitu surat Al-Baqarah atau beberapa ayat-ayat dari surat Al-Baqarah seperti ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah kita bacakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada diri kita. Kemudian usahakan sebelum tidur kita dalam keadaan berwudu dan jangan melamun. Banyak orang yang sebelum tidur melamun, akhirnya ketiduran ya. Kemudian ada fenomena Arab di sana. Wallahu ta'ala besar. Iya. Berarti ini kemungkinan bisa terjadi ya, bisa terjadi karena gangguan jin. Wallahu a'lam. Makanya segala bentuk gangguan datangnya dari syaitan atau jin. Nah, baik. Demikian untuk pemirsa Ila TV yang telah bertanya, dan silakan untuk Anda yang juga ingin bertanya ya, untuk Anda yang sedang menyimak juga melalui fanpage di Facebook kami, silakan Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar ataupun untuk swipe radio kita Anda dapat menghubungi di 0231 488 281 atau Anda dapat kirimkan baik melalui aplikasi WhatsApp ataupun melalui line SMS kami di 0852 10 943 943. Kita akan bacakan dari pesan singkat yang dikirimkan. Tapi sebelumnya kita akan angkat terlebih dahulu dari penelpon kita yang hadir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum. Salam. Ya, dari siapa di mana? Dari hamba Allah. Ya, silakan pertanyaannya. Baka jine bentuknya wong si priben basmi. Ya. Gimana? Bismillah. Baka jin bentuknya uang priben basmi. Masya Allah ya. Kita tidak bisa memastikan dia jin atau bukan, karena memang kita memiliki keterbatasan. Tidak seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi pemberitaan atau diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril, siapakah orang yang datang tadi? Apakah ia malaikat Jibril ataukah ia syaitan atau iblis atau jin yang datang dalam bentuk penyerupaan manusia? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau jinnya dalam bentuk manusia? Kita nggak tahu dia jin atau bukan, kan gitu. Nah, alhasil apabila pertanyaannya maksud adalah bagaimana kita berlindung diri dari jin dalam bentuk setan dalam bentuk manusia, karena memang Allah menyatakan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Maka kita menghindari perkumpulan-perkumpulan keburukan mereka. Jika mereka dalam keadaan kumpul hanya sekedar untuk membicarakan tentang dunia, hanya sekedar membicarakan tentang urusan-urusan yang tidak penting dari urusan-urusan yang ada, maka kita tinggalkan, karena majelis itu sesungguhnya adalah majelis yang dipenuhi oleh syaitan. Kemudian ketika seseorang mengajak keburukan, yang lain mengajak sholat berjamaah dan sebagainya, justru ia adalah orang yang gak mau sholat sama sekali, bahkan memerintahkan untuk meninggalkan sholat, maka kita hindarkan yang demikian ini. Dan kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari kita untuk meminta perlindungan diri kepada Allah dari gangguan syaitan, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita beberapa doa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satunya adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya jin yang menyerupai manusia. Wallahu ta'ala bissawab. Iya. Baik, syukur atas jawaban telah disampaikan. Kita akan angkat untuk pertanyaan yang dikirimkan melalui pesan singkat terpotong tadi ya dari penelpon yang sudah masuk. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda, untuk Anda yang telah menelpon di 0231 488 281. Berikutnya dari line SMS kami di 0852 11 19 81. Sekian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apakah kita bisa merasakan kehadiran jin? Bismillah, apakah kita bisa merasakan kehadiran jin? Secara mutlak
Jin itu adalah makhluk Allah yang senang mengganggu manusia, ya. Yukhawwifun nas, sering nakut-nakuti manusia. Karena di antara kebiasaan mereka adalah menakut-nakuti manusia, maka ketika manusia dalam keadaan di tempat yang sendiri dan memiliki jiwa tak berani, maka jin mendatanginya dan kemudian memasukkan di dalam hatinya rasa takut, ya, memasukkan di dalam hatinya rasa takut, sehingga ketika dia berada di sebuah ruangan sendiri, dia lihat atap dinding bagian atas, pojok, keliling dan sebagainya. Bahkan ketika ada benda yang jatuh saja langsung kaget, seolah-olah itu adalah jin. Nah, ini sesuatu yang memang sering terjadi. Apakah ini bertanda bahwa jin itu ada? Jin, setiap kita berada di sebuah tempat, jin ada di situ, ya. Karena memang kita disertai oleh jin yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah jin qarin. Atau ketika jin itu berada di tengah-tengah kerumunan manusia, yang saya sebutkan tadi adalah jin amir dan sebagainya. Wallahu ta'ala bishawab. Jadi apakah kita merasakan kedatangan jin secara khusus? Tidak ada nas yang menerangkan yang demikian. Namun keberadaan mereka menakut-nakuti manusia dan menghampiri manusia, ya seperti itu. Dalam sebuah kisah yaitu hadis yang dihasankan oleh para ulama, bahwa Rasulullah ketika berada di sebuah lembah yang kemudian bangsa-bangsa jin itu berkumpul untuk membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum su'alatun, ada di antara mereka yang membawa obor, ya, yang akan diberikan kepada Rasulullah untuk membakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril mengajarkan doa agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhindar dari makar-makar mereka ketika mereka hendak menyerang Nabi. Nah, kedatangan mereka tidak disadari oleh Nabi. Keberadaan mereka tidak diketahui oleh Nabi. Dan Nabi baru mengetahuinya setelah malaikat Jibril alaihi salam memberi tahu. Ini dalil bahwa apakah secara khusus ada tanda-tanda jin itu datang? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Adapun rasa takut di dalam diri kita bukan berarti jin ada di situ, tidak. Itu dikarenakan lemahnya iman kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara jin adalah makhluk yang senantiasa senang menggoda manusia dan menakut-nakuti manusia. Allah taala besar. Iya. Bagaimana caranya Ustaz agar tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mungkin dari kebanyakan dari kita lebih takut kepada jin, ya, sedangkan tadi hendaknya tidak begitu hendaknya Ustaz, ya. Bagaimana caranya Ustaz untuk meningkatkan keimanan kita, maksudnya sedikit aja supaya tidak takut kepada hal-hal seperti sedemikian, Ustaz? Iya, bismillah. Tidak takut kepada jin atau syaitan itu terkait dengan urusan keyakinan dan iman. Maka agar kita tidak takut dengan mereka, kuatkan tauhid kita kepada Allah. Maka kalau ada orang yang mereka tidak mentauhidkan Allah, mengaku mereka berani menghadapi syaitan, ada dua kemungkinan. Dia adalah orang yang berjiwa dukun, ataupun mereka adalah pengikut dari bangsa-bangsa seperti itu. Jadi untuk menguatkan sendi keyakinan rasa berani kita kepada jin adalah dengan menguatkan tauhid kita. Barangkali mau diangkat dulu. Ya, baik. Kita akan angkat untuk penelpon selanjutnya yang masuk kesempatan sore hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya di 0231-488-281. Kami tunggu untuk kebersamaan Anda untuk Anda yang ingin bertanya di 0231-488-281. Ya, sambil menunggu kita akan angkat juga dari maksud kami dari pesan singkat. Pertanyaan dikirimkan dari pesan singkat dari pendengar kita di sini. Sambil menunggu dari Anda yang ingin bertanya melalui line telepon kami. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jin kafir masuk neraka, dan apakah maksudnya siapa yang menggoda jin supaya durhaka kepada Allah? Syukron dari hamba Allah di Cirebon di sini.
Siapa yang menggoda jin supaya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jin dari bangsa jin kafir. Jin-jin muslim yang taat kepada Allah akan diganggu dan digoda oleh mereka dari kalangan yang kafir. Seperti itu. Nah, oleh karenanya Allah pun tumbuhkan kepada mereka ats-tsaqalan, yaitu jin dan manusia, syahwat. Nah, jangan sampai kita mengatakan bahwa jin tidak punya syahwat. Mereka beranak pinak, mereka memiliki keturunan dan mereka menikah. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ar-Rahman di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka para bidadari tidak tersentuh sedikit pun sebelumnya siapapun laki-lakinya dari kalangan bangsa manusia ataupun dari kalangan bangsa jin. Ini dalil bahwasannya jin melakukan pernikahan dan memiliki syahwat. Nah, maka dari itu mereka bisa melenceng dengan syahwat-syahwat mereka seperti manusia melenceng dengan syahwat-syahwat mereka. Dan seperti halnya manusia digoda dengan syubhat-syubhat mereka, mereka pun sama. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, baik ya, syukuran atas jawaban yang telah sampaikan. Dan silakan untuk yang ingin bertanya langsung di 0231488281. Kita akan untuk telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari siapa, di mana? wabarakatuh. Sama Iin di Cirebon, kota Cirebon. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, punten mau tanyanya yang soal ruqyah sendiri gitu ya Pak Ustadz, sendiri gitu dari bacaannya, punten bacaannya urutannya apa aja, dan apa benar Pak Ustadz kalau misalkan kita berhasil ngeruqyah sendiri itu tanda-tandanya apa, muntah atau apa gitu, ada tandanya gitu nggak Pak Ustadz kalau kita berhasil gitu meruqyah diri sendiri gitu? Itu aja, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruqyah diri sendiri urutannya seperti biasa pada umumnya kita meruqyah orang lain, ya. Kita awali dengan surat Al-Fatihah, tentu dengan niatan yang ikhlas, ya. Ruqyah harus dilakukan dengan ikhlas. Tidak ingin pamer, tidak ingin menunjukkan bahwa saya mampu, lebih mampu daripada yang lain atau memiliki kekuatan supranatural seperti layaknya dukun. Naudzubillah min dzalik, ya. Tidak seperti itu. Jadi yang pertama niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, kemudian kita meminta doa kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan atas apa yang ada di dalam diri kita, yaitu berupa gangguan dan sebagainya. Nah, ruqyah pun tidak hanya dengan membaca Al-Quran. Ruqyah itu diantaranya salah satunya adalah agar hati kita kuat, itu termasuk ruqyah, yaitu mendatangi majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu agar hati kita kuat termasuk bagian daripada ruqyah itu sendiri. Nah, begitu. Nah, oleh karenanya kita kuatkan tauhid kita pun bagian daripada hal yang termasuk daripada ruqyah itu sendiri. Karena syaitan akan lari dari orang-orang yang mengikhlaskan hati mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini difirmankan sendiri, apa artinya? Dan ini difirmankan oleh Allah, dan ini pernyataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Jadi kita ikhlas. Kemudian yang kedua, bacaannya adalah Al-Fatihah, kemudian awal 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kemudian Al-Mu'awwidhat yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca 3 kali, dan beberapa doa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Nah, ini tata cara ruqyah. Kemudian apakah ruqyah sendiri harus ditandai dengan muntah-muntah? Tidak, ya, tidak mesti harus seperti itu. Kita lihat apa sebetulnya yang ada di dalam diri kita. Ustaz, kayaknya kalau kita ini keganggu jin setiap malam, saya merasa ada yang ganggu, rasa takut dan sebagainya, atau saya kadang ngaco, ngegejlog dan sebagainya. Nah, itu lebih baik kita mendatangi majelis ilmu.
Ya, di antara salah satu ruqyahnya adalah mendatangi majelis ilmu. Kuatkan tauhid kita. Selain kita menguatkan dari sisi bacaan-bacaan ruqyah, kita pun menguatkan mental kita dari menguatkan mental kita dari gangguan jin dengan mempelajari at-tauhid. Wallahu ta'ala bishawab.